Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesabaran dan juga kesembuhan. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang gerak, ya, baik gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai gaya dan hukum Newton. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada kesempatan kali ini adalah menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan juga penerapannya pada gerak benda dan juga gerak makhluk hidup. Kemudian menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Indikator pencapaian kompetensinya adalah 1. Mendeskripsikan tentang konsep gaya, 2. Menjelaskan konsep hukum 1 Newton, 3. Menghitung resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, 4. Menghitung percepatan pada hukum 2 Newton, 5. Menganalisis penerapan hukum 3 Newton, dan 6. Membuat laporan tentang identifikasi jenis gaya yang bekerja pada benda yang bergerak dalam kehidupan sehari-hari. Konsep gaya. Apa yang kalian ketahui tentang gaya? Sama tidak gaya antara dalam kehidupan sehari-hari dengan dalam konsep IPA? Ya, kita perhatikan gambar berikut. Ada seorang anak kecil sedang mendorong meja. Ketika seorang anak mendorong meja, maka anak tersebut dikatakan melakukan gaya. Begitu pula ketika anak menarik meja, maka anak juga dikatakan melakukan gaya. Jadi apa itu gaya? Ya, betul. Sederhananya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Apa pengaruh gaya terhadap benda? Ya, betul. Pada contoh anak yang mendorong meja di atas, maka meja akan berpindah. Itu artinya gaya dapat mengubah kecepatan benda. Yang awalnya benda diam atau kecepatan 0 menjadi memiliki kecepatan. Atau juga sebaliknya, yang benda mula-mula bergerak ditahan dengan gaya maka jadi diam. Contoh lain, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar mainan lilin malam dan atau plastik. Apa yang terjadi ketika sebuah plastik ditekan atau didorong dengan jari kita? Ya, tepat sekali. Plastik akan berubah bentuk. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pengaruh gaya terhadap benda adalah dapat membuat benda bergerak atau berubah bentuk. Macam-macam gaya. Perhatikan dua gambar berikut ini. Apa kira-kira perbedaan gambar pertama dan gambar kedua? Ya, tepat sekali. Gambar pertama adalah orang yang memberikan gaya dorong meja bersentuhan langsung dengan gaya dorongnya. Gaya yang bersentuhan langsung dengan gaya yang disebut gaya sentuh. Adapun gambar kedua adalah magnet yang menarik benda besi di dekatnya. Besi tidak bersentuhan langsung dengan gaya magnet. Gaya yang tidak bersentuhan langsung dengan bendanya disebut gaya sentuh. Berikutnya kita belajar mengenai hukum 1 Newton. Perhatikan gambar berikut ini. Mengapa pada saat berada di dalam mobil kita perlu memakai sabuk pengaman? Gambar di samping. Ya, betul. Sabuk pengaman diperlukan agar ketika terjadi rem mendadak, badan kita yang terdorong ke depan tertahan oleh sabuk pengaman. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang terjadi jika kertas di bawah gelas tersebut ditarik secara cepat? Apakah gelas akan terbawa jatuh atau gelas akan diam di tempat? Ya, benar sekali. Gelas akan
percobaan menarik dengan cepat kertas yang di atasnya ada gelas, ternyata gelas akan tetap diam. Begitu pula pada saat memakai sabuk pengaman, tubuh kita akan terdorong ke depan pada saat mobil melaju dengan cepat dan tiba-tiba direm mendadak. Hal ini menunjukkan bahwa benda memiliki kecenderungan mempertahankan kedudukan mula-mula. Jika benda mula-mula diam, maka benda akan cenderung tetap diam. Dan jika benda mula-mula bergerak, maka benda akan cenderung tetap bergerak. Kecenderungan benda mempertahankan kedudukannya disebut sifat inersia benda atau sifat kelembaban benda. Newton menyatakan bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya, atau dengan kata lain sigma F sama dengan 0, akan tetap diam atau bergerak beraturan GLB. Pernyataan tersebut disebut dengan hukum stabilitas atau dengan kata lain hukum inersia. Resultan gaya merupakan penjumlahan dari beberapa gaya yang bekerja pada suatu. Rumusnya adalah sigma F sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. F adalah gaya, satuannya Newton. Sigma F juga resultan gaya, juga satuannya Newton. Tanda seperti ini dibaca sigma, artinya resultan. Berikutnya hukum 2 Newton. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pertama adalah seorang anak mendorong meja. Gambar kedua, 3 orang anak mendorong meja. Apabila meja memiliki massa yang sama, gambar manakah yang mejanya bergerak lebih cepat? Yang kedua, tentu gambar kedua. Kenapa demikian? Sebab pada gambar kedua, gaya yang dialami meja tersebut lebih besar daripada gambar pertama. Karena 3 orang anak. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa semakin besar resultan gaya suatu benda, maka semakin besar percepatannya. Atau dirumuskan A berbanding lurus dengan resultan gaya. Perhatikan lagi gambar di bawah ini. Ini ada 2 orang gambar. Ada 2 gambar. Gambar yang pertama adalah seorang yang mendorong meja. Gambar yang kedua, orang yang sama mendorong meja, tetapi di atas meja ada beban. Ya. Kira-kira menurut kalian gambar mana yang akan lebih cepat bergerak? Ya betul, tentu gambar pertama yang akan lebih cepat bergerak. Mengapa demikian? Sebab total massa benda yang pertama lebih kecil dari massa benda kedua. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin kecil massa benda, semakin cepat benda bergerak. Atau dengan kata lain, percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Rumusnya adalah A berbanding terbalik dengan massa benda. Dari kedua percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa percepatan gerak suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Hal ini disebut dengan hukum 2 Newton. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan sigma F per M. Keterangannya adalah A adalah kecepatan, sigma F resultan gaya, dan M adalah massa benda. Soal resultan gaya, perhatikan gambar berikut. Ini ada 2 orang anak yang sedang lomba tarik tambang. Lagi lomba di belakang. Namanya Syamil dan Dodo. Syamil dan Dodo sedang lomba tarik tambang. Syamil yang berbaju biru menarik ke kiri dengan gaya 15 ton. Sedangkan Dodo menarik ke kanan dengan gaya 20 ton. Berapakah resultan gaya tersebut dan siapakah yang ya, jadi kalau kita gambar ya, yang warna biru sambil menarik ke kiri warna biru, yang warna ke kanan Dodo menarik 20. Diketahui F1 20, F2 15, misalnya sigma F.
plus karena arah ke kanan. F2 nya min karena arah ke kiri. Jadi 20 dibagi 1/2. Jadi siapa yang menang? Yang menang adalah berikutnya adalah hukum 3 Newton. Perhatikan gambar berikut ini. Seseorang menggunakan sepatu roda mendorong tembok. Apa yang terjadi? Ya, tepat sekali. Tentu orang tersebut akan terdorong ke belakang. Bagaimana menjelaskan peristiwa ini? Newton menjelaskan dalam hukum 3 Newton bahwa apabila benda satu memberikan gaya pada benda dua, maka benda dua akan memberikan gaya pada benda satu dengan besar gaya yang sama, tetapi arah gayanya berbeda. Hukum 3 Newton dikenal juga dengan hukum Archimedes. Pada contoh di atas dapat dijelaskan bahwa ketika seseorang mendorong tembok, maka tembok akan mendorong orang tersebut dengan besar gaya yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Orang yang mendorong tembok merupakan gaya aksi, sedangkan tembok mendorong orang merupakan gaya reaksi. Hukum 3 Newton dapat disebutkan pasangan gaya yang timbal balik bukan sebab akibat. Ini gaya aksi, gaya reaksi. Jadi pada dua